Saudara-saudara yang terkasih, puji syukur kepada berkat Tuhan yang nyata diberikan bagi kita setiap hari. Terutama sekali pada hari ini kita bersyukur karena kita dapat dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu ini kita akan mendengar satu lagi renungan bagi kita masing-masing yang akan membawa kepada kita lebih mengerti akan setiap firman dalam Alkitab. Saudara-saudara, mari kita sama berdoa untuk meneruskan renungan kita pada saat ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dengan berkat Engkau yang telah diberikan kepada kami. Saat ini Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, jagai kami, lindungi kami, pimpin kami ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengar sebuah pelajaran. Biarlah Tuhan memberkati kami, agar kami mengerti setiap ayat yang dibaca, kami mengerti setiap renungan yang kami dengar ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini berkatilah juga hamba-Mu ini yang berbicara, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan kita bertajuk Mari dan ikutlah aku. Ayat renungan kita di dalam Lukas 9 ayat 23, di mana ayat ini mengatakan, katanya, kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudara, apabila ramai orang bercakap tentang latihan, pemuridan, hari ini mereka biasanya merujuk kepada penyampaian kemahiran tertentu seperti memenangi jiwa, menginjil, atau memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. Mereka pikir, kami akan mengumpulkan sekumpulan orang dalam sebuah kelas dan mengajar mereka satu kemahiran yang mereka boleh gunakan dalam pelayanan nanti. Oh, kalaulah hidup adalah semudah itu, walaupun memang benar kemahiran diperlukan dalam pelayanan, namun seringkali elemen-elemen kehidupan Kristen yang tidak ketara seperti iman, kasih, keberanian, dan hikmah perlu dipupuk dalam hati murid-murid yang setia. Jika mereka mahukan kejayaan jangka masa panjang dalam pelayanan mereka, pelayanan selalu menuntut pengorbanan dan program latihan yang lengkap. Bukan saja akan mencabar mindah dengan pemikiran-pemikiran yang baru, tetapi juga mendorong kehendak dengan komitmen yang lebih mendalam kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang Yesus katakan dalam teks ayat renungan kita pada hari ini, pagi ini, menjadi murid setiap hari perlu senantiasa berada dalam bayang-bayang salib. Walaupun salib itu mungkin pada mulanya menjadi satu beban, namun kata-kata hikmat daripada tulisan inspirasi ini adalah seperti emas. Kita harus memikul salib dan mengikut jejak langkah Kristus. Mereka yang memikul salib akan mendapati apabila mereka melakukan ini, salib akan mengangkat mereka dan memberikan mereka ketabahan seperti keberanian. Latihan kehendak merupakan satu proses yang melibatkan 3 langkah. Pertama, kita menyerahkan kehendak-kehendak kita yang lemah dan tercemar kepada Tuhan.
Seterusnya, Tuhan akan menguatkan dan membersihkan kehendak-kehendak kita menurut tujuannya yang kudus. Akhir sekali, Roh Kudus menanam kehendak baru di dalam diri kita yang sekarang penuh dengan ketabahan dan keberanian. Marilah kita jangan menyamakan kehidupan yang diserahkan dengan kelemahan. Jika kita menyerahkan kehendak-kehendak kita yang lemah dan tercemar kepada Tuhan, Tuhan telah berjanji akan menguatkan kita dengan kuasa yang tidak terbatas agar kita dapat menjalani kehidupan yang baru dalam iman. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan, satu renungan yang sangat baik bagi kita pada saat ini dengan tajuk "Mari dan ikutlah aku". Kata-kata ini dikatakan kepada murid-murid Yesus, di mana jikalau kita mau mengikut akan Yesus dalam kehidupan kita, seperti ayat renungan kita yang sama-sama sudah kita dengar, Lukas 9 ayat 23 mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Di mana ayat ini mengatakan kita harus serahkan diri kepada Tuhan, datang kepada Tuhan agar ada pertobatan dalam hidup kita, dalam diri kita. Jadi, untuk menjadi murid kepada Yesus, kita perlukan di dalam kehidupan harian kita, yaitu penyerahan pertobatan. Seperti yang dituliskan di dalam renungan kita pada saat ini, kehendak memerlukan proses. Di dalam kehidupan kita untuk mengikuti Yesus, kita memerlukan proses yang benar-benar menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan datang kepada Dia melalui pertobatan. Marilah pada saat ini kita sama-sama datang kepada Yesus. Kita bertobat, kita datang dan kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukannya apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini membawa kepada kita agar kita lebih dekat kepada Dia, pada Tuhan, kepada Yesus, agar kita dapat melayani dengan sepenuh hati. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini, hari ini. Semoga menjadi satu kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, bersyukur kami karena Engkau yang sudah membawa kepada kami pada hari ini mendengar firman-Mu tentang mengikut Yesus. Pertama sekali, apa yang Yesus inginkan adalah kami perlu pertobatan. Kami harus memikul salib dan kami mengikut kepada Engkau Tuhan. Itu berarti kami menyerahkan segala diri kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, satu nasihat yang baik bagi diri kami. Apabila kami ingin melakukan pelayanan, kami bukan hanya memerlukan kemahiran, tapi kami juga memerlukan kekuatan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka semua yang bersama-sama di dalam renungan ini. Engkau sudah melindungi mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau sudah memimpin mereka sehingga mereka tetap setia kepadamu dalam setiap kehidupan mereka, yang apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera kasih menyertai kami dan seterusnya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.